Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Untuk pemirsa semua dan jamaah dimanapun berada yang akan menyaksikan video ini, sebelumnya Biba cuma mau ngasih tahu, ini yang ceramah adalah Ustaz Ferry, gurunda kami dari sejak Abi SMA. Aliyah dulu sekitar 10 tahun yang lalu lah itu kami sudah kenal, dan sekarang udah menjadi kayak keluarga besar gitu ya. Udah jadi keluarga besar di Desa Tanjung Baru, tempat Abibah lahir. Jadi ini mungkin agak berbeda konteks ceramahnya karena memang banyak kajian plus canda-candanya. Jadi untuk para pendengar semua, para pemirsa semua, terutama para teman-teman Abibah yang ingin meniru konteks atau konsep ceramahnya Ustaz Juna Ferry, mohon dipilah-pilah ya, jangan semuanya dipukul rata karena konteks ceramah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing tempat, teman-teman semuanya. Oke. Juga ini minta izin Abibah sebagai perekam ini nggak ada dipotong-potong, nggak ada di-cut karena memang kondisinya ini memungkinkan dan memang sudah terbiasa untuk dibawa di kampungnya Abibah gitu kan. Jadi kalau di kampungnya teman-teman jangan dibawa konsep ceramah yang tidak cocok untuk diterapkan di kampung masing-masing. Baik, oke, paham lah ya. Terima kasih untuk semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Itu yuk, ambilkan itu. Cair pula deh. Noe pirang ratus. Awak sing rung jelas sih. Enak rupanya di Tanjung Baru ini ya kan, Pak. Nah, tampil jiut cair. Karena aku itu nggak sepakat nek wong iki terlewat lah panitia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormatin Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama Desa Tanjung Baru yang hadir pada malam hari ini. Yang sama kita muliakan, kita hormatin Bapak Kepala Desa Tanjung Baru bersama bapak-bapak para calon kepala desa yang hadir pada malam hari ini. Ada nggak datang ya Pak ya? Katanya 4 tapi tadi tak hitung cuma 3 rupanya Pak. Mudah-mudahan yang satu lagi sehat ya, bapak-bapak pun sehat, bukannya nggak datang aja. Kemudian Bapak pengurus BKM, Bapak ketua panitia cocok memang, ketua dan sudah rada tua ya kan Pak ya, cocok. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang mohon izin mohon maaf tidak bisa saya sebutin satu persatu namanya. Adik-adik para santri dari pondok pesantren apa? Orangnya pelupa, pondok pesantren apa? Apa? Darul Mustaqim. Di sini Pak pondoknya Pak. Ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh-solehah, amin. Kemudian yang saya hormati pembawa acara yang tahun semalam jumpa, tahun ini jumpa lagi, begitu cair sekali kok terus nagih. Mudah-mudahan cukup ya kan, bikin modal beli paket internet. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir kumpul di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj.
Yakinlah ibu bapak, orang yang duduk di majelis-majelis ilmu semisal ini, keluarnya dia tidak ada satupun orang yang hari ini keluar dari tempat ini melainkan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah ibu-ibu, bapak-bapak semua nanti tanpa terkecuali keluar dari tempat ini dosanya habis semua. Amin. Walaupun sampai parkiran buat dosa lagi, nggak urusan saya, yang penting keluar dosanya ente. Selawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya sebetulnya rada-rada ngergesi nih Pak Kades. Entah karena Omikron, entah apalah. Maka saya dari tadi situ ngantuk aja. Tapi nengok orangnya dua hilang ngantuk awal. Naik tensi tapi. Jadi ini sekarang udah jam 10 kurang 15. Tak tandai tadi jam 10 kurang 15 naik. Berarti nanti paling lama jam 11 kurang 15. Nggak usah nyaut. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj. Ustati iku wae. Cerita Isra Mi'raj ya seputar iku wae. Tak delok mau kue ini pun iku wae. Risol mbek kue lapis. Enggak lengkap Isra Mi'raj nang eneng risol. Bapak Ibu, orang-orang Isra Mi'raj. Santai-santai aja lah ya Bu, ya Pak ya. Apa yang melatar belakangi Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Kalau kita lihat sejarah Ibu Bapak, pada tahun terjadinya Isra Mi'raj itu disebut dengan tahun duka cita atau tahun kesedihan. Kenapa tahun itu dikatakan dengan tahun duka cita? Karena memang pada saat itu, tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Siapa itu? Ada dua waktu itu. Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, istri Nabi. Yang kedua pakliknya Nabi. Siapa itu? Abu Thalib. Sayyidatuna Khadijah itu istrinya Nabi yang paling dicintai Nabi itu. Saking cintanya Nabi, maaf Ibu Bapak, Rasulullah kan istrinya banyak kan. Nabi itu tidak menikah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya saat Sayyidatuna Khadijah masih hidup. Seakan-akan Rasul itu mengajarkan sama kita betapa sayangnya beliau kepada istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah. Tapi bukan berarti bapak-bapak kalau mau nikah lagi nunggu ibu ninggal, ya enggak juga. Saiki pun boleh walaupun uangnya teko iki enggak apa-apa Pak. Ya paling bapak digerawuk lah sampai ibu itu. Ya toh narak ngono ya cepet-cepet, ya diracun pun boleh lah. Meninggal istrinya Nabi Ibu Bapak, siapa yang enggak sedih? Bapak-bapak amin tak takon lah. Nak misali nih Pak, bojoi bapak ibu ninggal, bapak sedih apa enggak? Sing tenan. Cemana Bu, kira-kira ini kalau ibu ninggal suami ibu sedih apa enggak? Sujon, aja mikir sing enggak, ya sedih lah. Siapa yang nggak sedih pasangan hidupnya ninggal? Cuma lagi, wis rungokin dhisik, cuma lagi. Ungkapan kesedihan itu beda-beda, ya kan Pak Kades? Ungkapan kesedihan itu beda-beda Pak. Saya kalau takziah itu tak perhatiin. Nak sing wedok ninggal, sing lanang piye sikape? Nak sing lanang ninggal, sing wedok pun piye sikape beda. Aku tak perhatiin Pak. Nak sing lanang ninggal, sing wedok jagongi nandi coba.
samping mayit sing lanang Pak. Nangis ya kan Bu, nangis gak ketulungan. Gua salene wong teko buka raine nangis nih. Wis rada reda siti wong teko buka nih nangis nih. Anake takon, padahal kadang-kadang yo acting. Oh sing guyu tak rasa pengalaman. Rondo mbah apa iku kan. Jadi kadang-kadang anaknya nanya, mak, mama nggak mangan sih, wis nggak selero lana, bapakmu wis nggak eneng. Sambil nengoki muka anak itu satu-satu, ya Allah, anakku wis jadi anak yatim, wis nggak duwe bapak. Engko siapa lah sing nafkahi anak-anakku iki? Nangis Pak kepikiran anak. Iku nak sing wedok sing ninggal. Sing lanang sing ninggal. Tapi amit nak sing wedok sing ninggal, sing lanang jagonge nanti. Oh ngarep, oh nang kene ngono. Oh nak sing wedok ninggal, sing lanang nang ngarep. Sambil nerima tamu ngerokok, kelepas, pas ibu. Oh iya, kelepus, nelok anak. Iya, dilut. Bariku sing suwi nelok iki. Rondon di sing iso ganti. Sedih bapak itu sedih, cuma ungkapan kesedihannya beda Pak. Beda. Kayak hari raya lah. Hari raya itu kami suami-suami kalau salaman sama istri pun sedihnya. Cuma ungkapan kesedihan kami beda sama ibu bapak, ibu-ibu. Kan ya Pak? Ibu-ibu ini kalau udah hari raya ya Allah 5 meter wis merayap itu 5 meter. Sedih ya, iya. Kadang ngomongnya nggak jelas mbuh apa gremeng Kang. Sing lanang nyauti ya wis deh nggak apa-apa lah ngono ae kok. Ya wis nggak apa-apa, wis lah, ya wis nggak apa-apa. 2 jam kemudian hilang duit lagi 2 juta. Hilang. Lagi takon dek ketok duitku mau 2 juta nang dompet. Wis tak jukuk Kang lho. Kowe kok nggak ngomong jukuk duitku? Lho tapi semua tak omong isu lho. Oke mau salaman nggak jaluk maaf tuh. Loh siapa sih jaluk maaf kan aku ngomong Kang. Jaluk duit 2 juta. Gitu ku toples. Mori kok nyauti ya wis deh nggak apa-apa. Kita cukup ae lah moni. Rupane jebak Pak. Makanya aku ngomongku nak royo jaluk maaf sambil nangis moh aku. Wis tak omong kira nangis dhisik lah tak tunggui to. Gue timbang jebak Pak Kades. Apa enggak entek proyek Isra Mi'raj sebulan di Mbak DE kan? Sedih ya, sedih Pak, sedih. Nabi Muhammad sedih meninggal oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah ya sedih lah. Walaupun beliau Nabi sedih. Ya. Kemudian Sayyidatuna Khadijah pun dimakamkan. Di mana makamnya Sayyidatuna Khadijah? Gimana Pak? Aku udah pergi haji, pergi umroh. Sayyidatuna Khadijah itu dimakamkan di satu tempat namanya Ma'la. Iya Pak, aku kan mau tak tunggu juga apa sing metu. Cokur iklannya aja kan ini nggak eneng barang putih nih kan. Iki kita delok gelasnya kopi Akbar. Jero ya apa iki Pak? Sponsor. Oh iya, iki gordele kene apa engko do Bali. Oh, eneng nek kan sing do Bali. Oh iya, Pak. Cukur dele-dele kene ae kan. Eneng manfaate go Bali lah. Karena saya asal pergi kemana-mana itu ditanyain sama anak saya. Semalam saya ke daerah Tebing. Anak saya nanya, "Bi, bawa oleh-oleh apa?" Kan dari Tebing katanya. Udah itu ada roti kacang, ngomong gitu. Seneng deh. Mau aku ditakoni, "Bi, ceramah di mana?" katanya. Tanjung Baru tuh omong. Nanti bawa apa ya? Tengok nanti lah apa dikasih orang tuh tak omong pun. Rupanya kayak wis eneng jawaban nih, wis eneng jawaban nih. Nah nggak eneng iki mau mumet pula apa ora tak jawab aku Bali ya kan. Tapi eneng kok jelas kayak iki. Apa Bu? Kurnia.
Baik, lanjut. Sayyidatuna Khadijah istri Nabi meninggal pada saat itu dimakamkan di mana Ibu Bapak? Supaya kita tahu. Nanti kalau pergi haji, pergi umroh, ada satu komplek pemakaman di Makkah namanya Ma'la, Jannatul Ma'la. Disitulah Sayyidatuna Khadijah dimakamkan. Tempat mulia Pak itu. Ada ulama kita Indonesia Pak Kades yang luar biasa, waliullah, doanya itu cita-citanya itu kabul. Almarhum tuh pengen meninggal hari Selasa, kabul meninggalnya hari Selasa. Almarhum di masa hidup pengen meninggal di Mekah, kabul meninggalnya di Mekah saat menunaikan ibadah haji. Almarhum pengen meninggal, jenazahnya dimakamkan satu komplek dengan makam Sayyidatuna Khadijah, kabul Pak, meninggalnya hari Selasa di Mekah saat menunaikan ibadah haji, dan dimakamkan satu komplek dengan makam Sayyidatuna Khadijah. Siapa ulamanya itu Pak? Belum lama meninggalnya. Almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair itu Bapak Ibu meninggalnya kan satu komplek dengan Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Salah satu kesenangan Kiai Haji Maimun Zubair itu membaca sholawat yang mengagungkan, memuliakan Sayyidatuna Khadijah. Sholawatnya tak rasa sering kita dengar itu. Bahkan kadang-kadang Kiai Haji Maimun Zubair sampai meneteskan air mata, nangis saat membaca sholawat ini dan mendengarnya. Sholawatnya gini: Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra. Enggak, ini mesti ngibul. Bi Khadijah, aku kan ngomong aja Bi Khadijah, ini kan dia ngomong limpul awak wis Sa'duna fid dunya, wis kok digabung-gabungke nang amplop lah, wis gak usah. Nah eneng sing ngaji pun aku ya isin lah kan, engko kei panitia tambahin. Ya entah Pak Kades mau calon Kades, aku ngomongnya deh panitia lah. Kan nggak penak yuk kan Pak, masa oleh sambil ceramah wong maju ngene nggak cocok lah. Amplop ya. Tapi saya terus terang Bapak Ibu, ceramah ini saya ikhlas, saya punya moto hidup. Moto hidupnya apa? Hidup untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Gitu. Malam ini saya di sini ceramah nggak dikasih nggak apa-apa. Saya ikhlas demi Allah. Cuma aku tandai. Tak tandai Pak. Konrenin moh viral lah, Facebook viral. Ngomong ojo gelem diundang Tanjung Baru nih, nggak jelas. ulang ngaji. Jadi salawatnya tadi, Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Itu sholawat yang disenangi almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, sehingga beliau pun meninggal, jasadnya dimakamkan satu komplek dengan makam Sayyidatuna Khadijah. Nah Ibu, kira-kira kok nak ninggal kuburannya jejer ambek sapa coba? Coba lah kira-kira bagian kepi mbak orang tenir. Kiai Haji Maimun Zubair ulama meninggal, jasadnya satu komplek dengan istrinya Nabi. Itu satu lagi pelajaran Ibu Bapak, di mana kita meninggal di situ aja dikubur. Dari segi kajian tauhid, ketika kita meninggal di situ aja dikubur. Kenapa? Karena jasad kita Allah ambil dari saripati tanah di mana tempat kita meninggal. Nabi Muhammad lahir di mana? Mekah. Meninggal di mana? Madinah. Dikubur di Madinah. Tadi Kiai Haji Maimun Zubair lahir di mana? Di Jawa kan? Meninggalnya di mana? Di Mekah. Dikubur di Mekah. Kenapa? Karena saripati tanah diambil Allah dari tempat di mana dia meninggal. Syukur meninggalnya di tanah suci. Berarti proses penciptaan jasadnya diambil dari tanah suci itu. Yang kacau kan sempat meninggal di tanah sengketa itu baru. Mau repet nguring-nguringan Pak Gado. Mau repet panas itu taruh sombiye. Sekolah tanah kuburan taruh sombo tanah lubang sampah.
kayak panas. Meninggal Khadijah, sedih Nabi. Nah, kemudian yang kedua meninggal siapa lagi tadi? Pak Leknya Abu Thalib. Orang kafir Quraisy manggil Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, bilang sama ponakanmu itu, bilang sama Muhammad itu," katanya. "Dia mau apa kami kasih, tapi syaratnya jangan dia sebarkan agamanya. Dia mau jadi orang kaya, kami kumpulkan harta kami kasihkan sama dia semua, sehingga dia menjadi orang yang terkaya di Mekah ini. Dia mau jadi apa? Jadi pemimpin, jadi pejabat pemimpin. Kami jadikan dia pemimpin kami di Mekah ini. Dia mau istri yang cantik, kami kumpulkan anak-anak gadis kami, dia suruh pilih mana yang ia mau. Tapi syaratnya satu, jangan ia sebarkan agamanya." Abu Thalib cerita Pak sama Nabi Muhammad. Ketika diceritakan Abu Thalib, apa jawaban Nabi? "Ya ammi, wahai pamanku, andai mereka memberikan kepadaku matahari sekalipun, walau itu nggak mungkin, aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan agama ini. Andai aku mati sekalipun, aku akan tetap menyampaikan agama ini." Itu jawaban Nabi, Pak. Kemudian Abu Thalib mengatakan, "Kalau begitu, lanjutkan, teruskan menyampaikan agama ini. Aku berada di sampingmu, dan selama aku masih hidup, mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Itulah pasang badannya Pak Abu Thalib terhadap agama ini. Makanya ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum iman, tapi ada sebagian ulama lagi yang mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Yang mengatakan meninggal dalam keadaan tidak beriman karena dia tidak pernah melihat, karena tidak ada catatan sejarah yang mengatakan Abu Thalib pernah bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Tapi yang mengatakan meninggal dalam keadaan iman dilihat dari perjuangan dan pembelaannya terhadap agama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nggak usah berdebat terhadap perbedaan pandangan itu. Yang penting Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Allah nggak mau, Bu, Pak, kekasihnya ini sedih, maka dibawa jalan-jalan, Pak. Ibu pun gitu, kalau misalnya udah mulai sedih, stres, suntuk, jaluk cai jalan-jalan baik bapak. Ini langsung tuh ingin nggak sedih kali. Nabi jalan-jalan naik buruk, ibu ini Pak naikkan kuda beras lagi aja, udah senengnya ini. Aku nggak ada kali kuda beras lagi ya, kuda kepang itu dinaiki kan. Yang penting kan sama-sama kuda. Ibu bapak orang tua saya. Berjalanlah Isra Mi'raj, ibu bapak mohon maaf. Sepulang Nabi Isra Mi'raj, Mekah geger. Mekah geger, Pak. Kenapa geger? Ada orang Islam yang semakin kuat imannya, ada orang Islam yang bahkan murtad keluar dari agama. Kalian lah aku tanya, kan udah cair. Gak usah kayak gitu kali terus deg-degan. Tadi Naca, menurutmu lah, kalian berdua, siapalah ketua panitia pertama Isra Mi'raj di dunia ini? Siapa coba? Mau cair udah, mau cair lagi nggak? Nah, 200 saya coba. Siapa ketua panitia Isra Mi'raj pertama di dunia ini coba? Siapa sutris? Siapa sangka mewah? Apa? Oh, udah, daripada sampai pagi nungguin kalian berdiskusi gini, Pak. Saya bilang hari ini siapa ketua panitia Isra Mi'raj pertama di dunia ini? Abu Jahal, Abu Lahab, Pak. Kenapa tak bilang Abu Jahal, Abu Lahab itu ketua panitia pertama Isra Mi'raj di dunia? Karena dulu setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, Pak, Abu Jahal, Abu Lahab tuh jumpai Nabi Muhammad. Betulnya kau tadi malam Isra Mi'raj Mekah Palestina udah sampai sini? Iya kan? Kalau emang betul, berani nggak kau cerita di depan orang Mekah tentang cerita Isra Mi'raj yang kau alamin itu? Berani, kata Nabi. Ya udah, nanti tak kumpulkan orang Mekah ya, nanti kau cerita di situ, katanya. Abu Jahal, Abu Lahab pun ngundang orang lah, Pak. Orang Mekah kumpul lah, berarti kan dia ketua panitia, Pak. Wong Mekah wes kumpul, Nabi Muhammad jadi mau balik lah, Pak, cerita Isra Mi'raj.
Wis plek kaya ngene lah cek-cek iki wong Mekah, aku Nabi Muhammad cerita Isra Mi'raj. Tapi sing paling gak ngrungokke ceramah Nabi tentang Isra Mi'raj iku ya Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun dia sing ngundangi wong, ya cucu-cucunya Abu Jahal, Abu Lahab ya akeh sampai saiki. Nak kon ngundangi wong kumpul ceramah Isra Mi'raj, seneng. Ustadz ceramah sing ngundang wong gak ngrungokke kan plek kaya Abu Jahal itu kan. Iki mbok eneng mbok gak ngerti lah. Eneng gak Pak? Oh wah eneng kene apik-apik lah, nyanyi sithik ayo cair kok. Sini pesan buat adik-adik remaja, jangan sampai kalian kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Mempersiapkan acara Isra Mi'raj mateng, ngundangnya orang rame, tapi malah yang ngundang nggak dengeri. Nah itu berarti cucunya Abu Jahal. Wes aja tersinggung, aku gur ngingeti. Kan nggak apa-apa diingeti Pak. Aja ngundangi wong ae pintere. Ustadz ceramah nggak ngrungokke, aku jijik kali nak aku paling males nak ceramah nggak dirungokke. Aku tau kan nggak disauti ae pala aku. Mending Bali awak tinggal koyo kan. Eneng wong wis merempeng-merempeng ceramah ndek gur tingak-tingu eneng kok. Aku teringet-tingu pas selawatan mau aku eneng sing personile gur tingak-tingu eneng aku tak perhati-perhati. Sing nyanyi wis merempeng-merempeng mek kecekek-cekek. Wong iku telu nang burine sing vokalis loro gur tingak-tingu ae kan. Mundi wonge nggak ngerti lagi. Tingak-tingu. Wong wis merempeng-merempeng bocone gur tingak-tingu. Gua pembagian roto pula itu. Ya nggak usah gitu kali lah. Mentang-mentang kalian nggak tampil, lah kalian pun nyeselnya. Coba kalian tampil apa nggak jelas itu. Mana tadi yang modal tingak-tinguk? Aku tak perhatiin. Enak kali wong telu iki Ahmad itu. Sing nyanyi sok ini ora tembe kecekek-cekek ini. Pembagian roto pula itu. Kawane sing ngeplaki gendang. Nek aku nggak tahan dong ya Allah. Aduh. Ketok kali soalnya nang ngarepku. Ceng. Kok jadi ngecek. Bapak Ibu orang-orang kelas itu tak lanjut. Aduh ya Allah, gara-gara tingak-tinguk. Ulang ya. Pulang Isra Mi'raj Nabi, orang Islam ada yang makin kuat imannya, ada yang murtad. Apa yang membuat imannya makin kuat? Apa yang membuat orang itu murtad? Satu Ibu Bapak, yang menjadikan Isra Mi'raj ini menjadi sebab imannya semakin kuat karena ia menerima cerita Isra Mi'raj dengan iman. Sementara orang yang ingkar, dia menerimanya dengan akal. Ini kita pelajaran yang kedua ini. Apa pelajarannya? Satu Ibu Bapak, apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang datangnya dari Nabi, terima dengan iman, jangan akal yang nerima. Sebab akal nerima tanpa iman sesat Bapak Ibu. Itulah kejadian orang-orang Arab dulu. Dia nerima Isra Mi'raj dengan akalnya tanpa iman, sesat mereka. Ini contoh. Tapi aja cerita mikir cerita jorok. Ini contoh deket ke paham ae. Kencing. Sik ngrungokke. Sik. Kencing iku najis apa suci? Sing kuat lah, najis apa suci? Wis. Bareng ngoyo nak ngetokke woyo iku. Syariatnya wajib mandi apa enggak? Enggak, walaupun kencing itu najis. Sepakat kita Bapak Ibu ya? Itu kunci. Kemudian yang kedua, mohon maaf, sperma kok eneng sing guyu sih. Sing guyu kok embuh apa ae. Kasihan sing rondo-rondo kan garai kelingan. Sperma itu suci apa najis? Tangkemi kok ngomong najis pula. Suci lah. Nah najis yo kita kabeh iki najis kok eneng. Awak pun mau salaman mau. Awak salaman mbek banu najis ngono.
Ya enggak lah, suci. Ya kan, suci kan? Lihat kok yang ngerti. Suci itu suci. Sperma itu suci ya, tapi orang yang mengeluarkan sperma syariat baginya wajib mandi, Pak. Betul nggak itu, Pak? Betul. Ini syariat, terima dengan iman, jangan akal, Pak. Kalau akal yang nerima sesat, akal pasti mikir, wis nggak ngerti Islam itu. Mosok ngoyo najis, ngetokke ngoyo nggak wajib mandi. Sperma sing suci kok malah ngetokke sperma wajib mandi, kan nggak nyambung. Seharusnya nak sing najis metu nggak mandi, ngopoi pula sing suci metu mandi, kan gitu, Pak? Logikanya gitu kan? Atau dibalik, sperma suci wajib mandi, lah mosok oyo sing najis nggak wajib mandi, kan keliru. Seharusnya kalau yang suci keluar wajib mandi, ya yang najis keluar jauh lebih wajib mandi. Itu logika, Pak. Tapi syariat itu nggak gitu maunya. Terima dengan iman, akal jangan protes. Iman nerima, akal nggak bisa protes itu. Udah terima dengan iman. Kencing najis, keluar kencing nggak wajib mandi. Sperma suci, keluar sperma wajib mandi. Terima dengan iman. Itu yang terbaik. Ini datangnya dari Allah. Udah diterima, akal boleh mikir, Pak. Oh iya, cocok lah. Ngoyo walaupun najis nggak wajib mandi, cocok memang. Karena orang normal kencing satu hari 6-7 kali. Nah sempet kencing wajib mandi, apa nggak keter? Iya kan, Pak? Oh normal, Pak. Sempet anyang-anyangan coba. Serong menit sekali ngoyo. Bar ngoyo mandi. Si anduan sak ngoyo neh mandi neh. Si arang nganggo baju sak ngoyo neh mandi neh. Ibu wis ora undangan wis dandan cantik, make up mantep lah. Sak ngoyo neh mandi neh. Sempet syariat iku ngono wis Pak Kades gak sempet tanda tangan lah. Wis kerjane gur ngoyo mek mandi ae kan. Kok gak ngoyo iwak lele terakhir kan. Aduh. Ternyata syariat bisa diterima dengan akal kan, Pak, kalau akal itu diikat sama iman. Lu sperma kok mandi wajib, ya kan metuhe nggak koyo oyo, iya kan, Pak? Nah, izin ini orang yang mengeluarkan sperma itu energinya hilang, dan hanya satu cara mengembalikan energi yang hilang itu dengan cara mandi. Dan mandinya tidak cukup dengan mandi biasa, tapi mandinya harus mandi yang mengaliri air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, layaknya orang Islam yang disyariatkan mandi wajib. Paham nggak Ibu Bapak? Dan ini hanya ada dalam syariat agama kita, nggak ada dalam syariat lain. Bisa diterima akal nggak kalau gini Bapak Ibu? Bisa. Dibuktikan dengan kesehatan bisa, dibuktikan dengan ini bisa. Syariat itu nggak ada yang bertentangan kalau iman yang nerima. Paham Ibu Bapak? Gitulah Isra Mi'raj ini. Terima dengan iman, jangan akal. Sebab kalau akal yang nerima, orang protes. Normal jalan Mekah Palestina itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 2 bulan Pak berarti. Tapi Nabi ceritanya hanya sebagian malam. Akal nolak kalau akal. Tapi kalau iman yang nerima, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu bukan kemauannya Nabi, tapi kemauannya Allah. Kalau Allah yang udah mau, kalau Allah yang udah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Misal contohnya ini, nggak woyo. Kita kalau nengok anak-anak gini lah, nengok orang ini dua lah misalnya kan, pasti ibu yang terpikir apa? Pasti orang ini punya bapak, punya mama, ya kan? Itu normalnya kan, logikanya kan? Ada enggak orang lahir, orang ada di dunia ini tanpa bapak, tanpa mama bisa ada di dunia ini? Ada enggak? Ada. Siapa? Nabi Adam. Kok eneng sing nyaur sanggokong pula Nabi Adam. Sanggokong pula lucu nih gara-gara ndelok TV. Mang sanggokong lahir saka batu, cuma aja disamak-samak kelai kon ceritong Cina. Nabi Adam ada di dunia tanpa bapak, tanpa mama. Logika nggak mungkin. Allah mau jadi, Pak. Bukti sejarah ada, dalil ada. Anak lahir dari rahim seorang ibu,
tanpa ayah, ada nggak kira-kira? Ada. Siapa Pak? Nabi Isa. Logika nolak, Allah mau jadi Pak. Oh, iya sekarang pun banyak, cuma jangan disamakan lah yang kayak gitu sekarang sama Maryam. Kalau Maryam kan memang nggak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil punya anak, itu luar biasa. Bahkan Maryam jadi calon penghuni surga itu. Nah wong saiki ya lain lah, si SMA wis meteng kan, maksud ibu kan. Emang ya wong takon, Dek, kowe si SMA kok wis meteng ngomongnya, nggak duwe bojo. Wong Maryam mai masuk surga gara-gara iku kok omongnya. Aku ya ora ngetes omongnya pula kan. Aku aja cerita surga, tapuke cangkeme sing ngomong. Bapak Ibu orang-orang tua saya, wis paham sampai di sini? Tentang Isra Mi'raj ini udah paham? Maka Isra Mi'raj ini terima dengan iman, jangan dengan akal. Maka pesan saya sama bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, jaga anak-anak ibu, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama, masukkan anaknya ke pesantren, masukkan anaknya ke madrasah. Agar apa? Agar anak-anak kita, generasi-generasi kita mantap imannya, kuat akidahnya, sehingga akalnya dibalut dengan iman, sehingga akalnya nggak liar mikir yang nggak akhirnya pemahaman banyak yang sesat. Paham itu Pak Bu, pelajaran Isra Mi'raj. Dah singkat-singkat aja lah, sampai jam 10:30 kok bulut nih. Udah pulang Isra Mi'raj, biasanya orang pulang bawa oleh-oleh. Nah, kayak saya pulang nanti bawa oleh-oleh. Nabi Muhammad pun dulu pulang Isra Mi'raj bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya Bapak Ibu? Sholat. Saya nggak bahas sholat secara individual, saya mau bahas sholat secara berjamaah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Kampung ini mau berkah Pak, tengok masjidnya, tengok musola. Maka saya pesan lain sama bapak-bapak calon kepala desa ini, siapapun lah nanti yang terpilih, siapapun yang menang Pak, kalau mau kampung ini berkah, Bapak prioritasilah masjid itu Pak di kampung ini. Betul nggak itu Pak? Kalau udah kampung jadi B, kalau udah masjid jadi prioritas Bapak nanti ketika jadi kepala desa. Yakin saya berkah kampung ini karena masjidnya makmur, masjidnya sejahtera, kampungnya jadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tukang ngajar difasilitasi, imam-imam masjid musola Pak difasilitasi, guru-guru ngaji difasilitasi. Kok duit negara ya kok? Ya kan Pak? Ki kadang-kadang awak amit ae lah. Wis merok-merok tukang ajan wis tuwek ya enggak entuk apa-apa kok. Makanya ajane pun enggak semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, as-shalatu khairum minan naum. Waktu ulang. Coba kalau difasilitasi oleh desa, wajan pun semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak. Iya Pak. Kalau udah difasilitasi, imam pun semangat Pak. Musola masjid buat seleksi imam. Karena imam dibiayai oleh pemerintahan desa, misalnya Pak, ya mudah-mudahan kabul siapapun sing jadi. Wong mumpung calonnya teko kabeh, kursi jinya sing enggak. Wes kan, wes ibu bapak, kepilih nanti salah satunya, ya Allah, imam langsung difasilitasi desa Pak, seleksi imam terbaik kan mantep. Enggak. Wis nggak dikei apa-apa. Tiap dina kon imam traweh sebulan dek ae. Wis ngono sing ngeki pacitan nang musala pun ngeki ini gorengan kabeh. Risol ae. Kok enggak imam-imam padha watu. Wong tiap dina mangane risol. Kadang-kadang aku pun lucu lho ibu-ibu iki. Nang omah buka puasa mangane sing enak-enak, diterke nang musala ya risol mbek bakwan iku sing diangkat. Ya termasuk panitia Isra Mi'raj Maulid pun yang ngono Pak. Makanya suaraku kan entek gorong risol sing dikeki.
mbok sing lain sekali-sekali lah iki mbok apa wedange tak tes lah mana tahu lah. Bismillah. Alah ngomong ayo nggak eneng kok alah pisang godhog ngomong ae. Piye Pak? Ono kok sisuk nak diundang nenak wis bosen ambek aku tak diundang. Pakaian niat. Gak marah Bapak kan? Marah ya kelewat lah. Cuma harus diomong langganan kok merajuk. Ya kan Pak, langganan kok. Mangku Royo Kurnia lah. Langganan. Baik, kita lanjut. Kalau udah masjid makmur ya Allah enak lah. Imam difasilitasi. Bacanya pun enak itu kan. Ini adik-adik ini kan penghafal Quran kan? Iya Dek. Kalian ngapal kan? Tak rasa kalau orang ini imam di musola setiap malam ganti, nggak ada ibu-ibu yang jenuh sholat tarawih, betul nggak? Saya asal Ramadan bawa jamaah umroh, nanti tanggal 4 saya berangkat awal Ramadan umroh sama jamaah saya. Nenek tak takon kesel nek, karena kan 20 rakaat lah, 23 sama witir. Enggak Ustaz, nggak kapok, orang lah. Kenapa? Karena imamnya enak. Faktor imam itu pengaruh memang Pak, apalagi kalau imamnya difasilitasi sama desa ya kan Pak, imamnya yang mantap. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca penak kan sedep itu, nggak kroso ya kan. Nah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, ya karena berdua ya karena sain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmu nyaut yamin lawa omongnya kan. Iya. Kayak mana supaya masjid itu berkah makmur? Kayak mana? Dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga dulu. Ibu berkewajiban motivasiin suami-suami ibu untuk terus ke masjid. Kenapa? Karena mulut ibu lebih tajam daripada mulut ustaz. Mulut ibu lebih berbisa daripada mulut khatib Jumat itu. Bapak-bapak iki amit lah, nak ustaz sing ngomong domble jangan ustaz urung tentu ngrungokke Pak. Jumat lah merempeng ustaz bapak iku ngopo turu. Aku yang ngerti model-model wong kene lah. Sujon ae. Wong iki ya wis eneng sing turu kok alah. Aku jane ketok, cuma males aku ngomong. Aku yang ngerti jagonge nanti kerudunge warna apa eneng lah alah. Wis karena wis dipancing tak omong kiai lah. Jagonge nanti cuma kerudung gak usah tak omong warnane apa. Ya mung ketok kok. Wis tangi ndek isin tak rasa. Wis merempeng. Emang kayak tak omong karena aku ya ketok. Ibu lebih berbisa mulutnya daripada kami. Bapak nggak pernah ke masjid, ibu suruh ke masjid pasti dengernya. Cuma nengok niatnya bagus, kalau caranya bagus hasilnya bagus itu. Pulang lagi kerja dikusui, Kang, aku ndelok kiri konak lu nang masjid kayak jamaah seneng kalian. Teringat aku kayak kita remaja masjid zaman biye itu loh. Kita kan petuk-petukin nang masjid ya kan, pura-pura latihan hadroh kan, padahal mulai cewek. Ecek-ecek ini ya. Jadi aku pengen lah ndelok keriko kayak wong-wong iku lunga nang masjid, seneng aku. Yakin saya Bu, sekeras apapun hati suami Bu, luluh itu. Orang batu aja yang keras ditetes air setetes lama-lama bolong kok. Apalagi kerasnya hati suami ibu, embat aja terus, lembutin. Tapi jangan dibandingkan sama laki orang. Kadang-kadang niatnya baik, caranya nggak baik, hasilnya nggak baik. Bel merepet. Kang, ya ini sini kita dulu ah. Bu apa sih ngarap bu anggar kena ngomong iki. Kowe genduri nggak pernah teko. Eneng wong ninggal tahlil nggak pernah teko, takziah nggak pernah teko, masjid nggak pernah. Aku heran loh kiriku itu. Bu piye nggak mikir otake? Gimana tahu ini misalnya?
Ibu jangan ngomong gitu, jangan, ini kan contoh salah ini. Jangan gitu. Aku heran, nyesel aku duwe bojo kaya niku. Enggak pernah nang masjid. Delok Kang Anto iku, tiap dino iso ndek nang masjid. Masih bapaknya wis kawin ambek Anto kono kuwi. Eneng Anto ini enggak? Eneng Anto enggak? Amit lah Pak Anto. Niatnya baik, kalau caranya nggak baik hasilnya nggak baik Bu. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, hasilnya pasti baik. Lembut-lembuti. Udah Bapak Ibu semangati, fasilitasi sebaik-baiknya. Ya mau ke masjid ini, asal udah jam 11 sore ya pagi cuci isrofnya, supaya Bapak pun sholat Jumat nggak terlambat. Tengok Pak, Bapak-bapak kan kalau sholat Jumat terlambat gara-gara selop pasti. Iya, boleh selop ngarep selop mertua, mburi selop bojo, keliling ngoman deh golek selop nggak ketok-ketok. Terakhir nang paret eneng selop lain sebelah itu sing dinggo. Kapopolah men cepet nggak terlambat omongnya. Kok balik kadang-kadang nganggo karpil pula Bapak Ibu. Sing wedok ngomong lho Kang ketoke sukses Kang ngomong. Sing lanang ngomong wis meneng ae cang ngomong. Kita sing ngerti. Rupae bojoe sing lanang kuwi mafia selop masjid rupae. Makanya aku seneng nak acara kaya ngene, seneng aku Pak, selopku aman. Karena kan dinggo nak acara nang jero masjid selopku nang jaba aku batine Pak was-was. Wong aku ya pernah baru tuku selop 300.000 Pak, hilang nang masjid pas ceramah pula awake. Aku baling ini kan tinggal omongin Ustaz panitia, udah kok kasih amplop Ustaz kata, udah kok masih tinggal-tinggal dia itu, padahal tenan nyari selop. Kadang kan neneng wong kuno Pak nggak bali-bali kan, gara-gara orang disalami selop dijejek di selop ya, kalau dijejek itu gara-gara amplop orang disalami kan. Aku nggak tenan golek selop nggak ketok-ketok, rupanya hilang. Jadi tak omong mbak panitia, pinjam selopnya lah untuk ke mobil bentar, tak omong gitu kan. Napa Ustaz selopnya hilang? Iya, tak omong. Udah Ustaz tenang aja Ustaz, kami ganti kan. Dalam hatiku alhamdulillah lah diganti, nggak koyak 300.000. Lah rupanya ganti ini selalu 9.000. Aku batin nangis kaki ayam malah. Iya Pak, tumpur lah waktu itu tumpur aku. Tumpur. Ngono panitia tak buka sampai Pak tak buka pas balik kan 2,5 lah itu. Selop hilang. Wes enggak itu mikirin duit aja, mikirin enggak lah. Apaan canda-canda aja. Kalau udah ibu cuci selop bapak, bapak mau pergi ke masjid, selop udah siap. Ibu nggak ke masjid sholat Jumat, tapi ibu dapat pahala sama kayak bapak yang ke masjid yang sholat Jumat itu. Biar tahu ibu, biar tahu ibu, biar tahu ibu. Kadang sing lanang sholat Jumat, ya Allah ya Robin lo ke nggak tega Pak. Nganggo peci kegeden hektar murine ya kan kasihan itu. Iku aku yakin bojoe nggak open, wong peci bojo di hektar sanggup ndek iku. Kegeden di hektar murine aku yo ketok pas sholat Jumat itu. Neng lubene kegeden Pak diket karet, aku heran wong iku kok murine nyentil-nyentil apa ngono. Rupane iketan karet ya Allah. Amit aila amit, ibu baju seragam wirid 1 tahun 3 kali ganti, seragam marhaban setahun 4 kali ganti, peci bojone iku ae sing di hektar dipertahanke iki. Ku ngomong sing wedok kadang-kadang deloklah kakangmu iku setia kali ambek Yayu. Peci ket nikah pek saiki dinggo ae iku enggak setia, sing wedok pelit. Lewat kali kadang-kadang. Wong aku ya pernah ketok lah bapak-bapak iki sholat Jumat amit ae lagu. Kan nak nganggo baju koko putih kan garang iku rapi. Iki sholat Jumat amit ae lah nganggo kaos jatah racun. Sing warna ijo mereke Regen Regen kaya elah. Jatah racun dinggo. Sholat Jumat. Aku yo ketok sampe aku batin iki cocoke sing wedok diracun ae iki. Waktu kok kayak baju koko kayak santri-santri ini kan putih-putih cantik ganteng-ganteng ya kan. Sholat Jumat kau Regen hancuran.
Ibu beli gelas di Kedawung yang bagus-bagus, ibu taruh di mana itu coba? Di lemari kaca kan, bikin pajangan. Untuk laki gelas jatah rinso iku lagi kayak sampai bocoi cangkemi berdui mangan gelas rinso. Suujon nggak suujon kakean. Suujon. Suaranya makin teh. Kopi susu, Pak. Saya padahal minuman yang paling nggak seneng itu ya kopi susu ini. Kenapa coba? Karena nggak jelas kopinya buat payah tidur, susunya bawaan mau tidur, Pak. Jadi yo ngombe kopi susu ini kriip-kriip malah. Arak turu bar ngombe kopi, arak melek bar ngombe susu. Wes nggak jelas itu lah. Nggak apa-apa lah, terus tak nikmati aja lah. Kadang serah sayup-sayup motoy kan. Ya kriip-kriip gara-gara ini. Aduh ya Allah, Bapak Ibu, kita lanjut. Urusi bapak semaksimal mungkin, ibu nanti bakal dapat pahala yang sama kayak bapak yang masih. Nah, bapak udah diurusi sama ibu, udah dimotivasi sama ibu, semangati diri, Pak. Saya mau kasih tahu sama ibu, sama bapak. Nanti di padang mahsyar, malaikat akan menghalau beberapa kelompok manusia. Yang satu kelompok ini cahaya wajahnya macam bintang, Pak, kawakib macam bintang. Malaikat nanya, ma'amalukum, amal apa yang kalian buat? Kata mereka, kami ketika azan dikumandangkan kami langsung berwudu, kami berangkat ke masjid. Berarti azan, wudu, budal dan masjid. Ada sekelompok manusia lagi yang wajahnya itu macam bulan. Ditanya malaikat, amal apa yang kalian buat? Kata mereka, kami sudah berwudu sebelum azan dikumandangkan, kemudian kami berangkat ke masjid. Nek wis wudu dhisik, Pak, baru azan. Pas azan deh langsung berangkat ke masjid, macam bulan. Ada yang lebih terang kasyamsi, macam matahari. Ditanya malaikat, amal apa yang kalian buat? Kata mereka, kami sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan, macam matahari, Pak. Bapak-bapak, mohon izin, mohon maaf adik-adik remaja yang laki-laki, tinggal milih lah, Pak. Bapak mau kayak apa? Mau kayak bintang, bulan, atau matahari? Yang penting 5 waktu berjamaah ke masjid, jadi salah satunya kita lagi. Tapi nak nang masjid gur Jumat tok ae, yo enggak bulan, yo enggak bintang, yo enggak matahari. Tak rasaku yo kaya kunang-kunang, wah ketap, oh Jumat toh. Nak buroyo nang masjid ketepe gorong kali ketap, mate, wis nggak urip meneh. Oh rong kali, kok nggak rong kali ketipan naik deh. Maka bapak-bapak orang-orang tua saya, ayo semangati ke masjid. Ustaz aku isin larak nang masjid pun dinyek uang. Maka bapak-bapak yang rajin ke masjid pun jangan suka ngenyeki orang. Ini kadang-kadang ada baru-baru tobat, baru-baru berubah ke masjid. Uang masjid suka sing cangkeme nyala. Yo kan tumben iki. Gue mintoni pula ngomong. Nek pun males terus ke masjid gara-gara ngomong mintoni. Jadikan bulan Ramadan nanti bulan latihan, Pak. Kalau udah bulan Ramadan kan masjid di mana-mana penuh, musola di mana-mana penuh. Orang nggak mikir itu, yang ke masjid mau sering ke masjid mau nggak, yang penting Ramadan penuh. Udah terbiasa bapak nanti ke masjid, jangan kebiasaan baik itu ditinggal setelah Ramadan pergi. Iki wis ke masjid sekali-sekali, mandak mele-mele imam, penyakit mamak-mamak sing sering iki. Nak terawihku mele-mele imam, kok sujon, wong nyatai ngono kok sujon. Mele-mele imam Pak Kades. Guna imam cepet rame musola ya kan Pak. Ditondoi wong iki kadang. Siapa imame? Ustaz iki enak iku bacane cepet pendek-pendek nih. Rupane wis rame lah musola Pak, rame. Karena ngerti imame cepet. Wis rame teko. Rupane imame sing cepet mau mencret enggak? Yo siapa sing ngerti nek mencret ya kan Pak. Terakhir masuklah imam cadangan wong kono. Tuwek pula iku. Takbire pun kaya ambulan. Ya kaya ambulan niku lamun ini. Allah
Akbar. Aku yakin pasti ibu-ibu nang buri wis penasaran ya kan, ngintip saka balik tirai pasti ngintip gini, siapa lain mana loh ngomongin ustad iku, kowe sing ngomong ustad iku ya nggak ngerti lah, omongi mencret omongin masa mencret jadi siapa iki bola kok wis lah wis kadung nggak apa-apa lah dia pun takbir ngotor bocah imami kan takbirnya kaya bulan apa nih bacaan nih Bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin ini pun gak ngerungokke pasti batin Alhamdulillahirabbil alamin walatolin amin. Aku nesek lah mbak suwi kali mbak ini ngerti lah anak sujud terakhir kaya zaman dia 15 menit pak tahan ya kan pak Allah Akbar 15 menit sing mburi penasaran wis surung ya wis surung aku tak tondoi nak mbah iki mancur lagi suwi nyeseli aku teko mau ya Allah Ustadz iku pun bawa mencret tak tondoi kejadian ini tak doakin dan cepet mati lah itu kalau ngarep aja imam meneh itu penasaran deh ngomong mbek kawan sebelah yuk apa wis suruh delok lah wong iku loro ngadeg ngene ikhlas. Loh, ada nggak kayak gitu? Ada wong dia teko kok alah. Ya minum guyu kok. Kekel pula iku guyune. Kalian gitu juga milih-milih. Kadang jawabnya kadang. Gak usah milih. Setahun sekali dinikmatin. Kok imamnya cepet pun suntuk. Imamnya main babat-babat ayat. Wong bocok eneng sing senapas, nek enggak bernapas. Allah Akbar, takbir pun ngene Allah Akbar. Kaya Allah kawane ae Allah Akbar. Aku mulai kata, bola brawo iki. Wong takbir kan ngene. Eneng, wong takbir iku macam-macam modele lho, Pak. Iya. Eneng sing kaya apa ora perang. Gaduh, angling dharma itu. Enek kok sambil ngangkang kok ndek ngangkang aku nak sikile awak nggak petuk ndek sikile ngene kan aku pernah ngono aku geser kok ndek ngetut kene sikile pala tak jejek ae lah ndek iki gak goyang-goyang aku kene ngaji-ngaji ngono aja iku lah masuk pula ke channel YouTube ini aduh ada kan Pak salat kayak gitu Pak awak es ngene api-api ndek sikile ngene rap kok geser ngene nek apa iku ngaji ning mbok piye iki ingat Bapak Ibu rapatnya sap itu bukan nengok dari kakinya tapi rapatnya sap itu dari bahunya jadi Bapak nggak usah sik nginceri sikile wong ini engko nak ngene lah bayang kira rukuk piye lah coba nek aduh ya Allah aneh-aneh memang takbirnya yang sing ini bola aku ndelok ki wong-wong iku lucu aku mbah piye mikire nah ibu pun wis gak apa-apa lah takbirnya cepet lek bocah pun ngono gak bernapas Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana berikan nasta'in dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ibu saya mangap ngomong amin tinggalan masalah Bismillahirrahmanirrahim kulullahu ta'ala sumat lam yalid walam yulad walam yakul lahu Allahu akbar sub alhamdulillah Allah sub Allah rab Allah sub Allah Assalamualaikum ngajakne ngono aku jelas lah nenek-nenek ini model-model yang ngarep-ngarep dikit lah kan bar sembahyang gak langsung bali ku masih nyelonjor
Yuk nek tak tonton Bali wis kowe ndemi ae lah imam mimin bapat-bapat ae kok. Jadiin Pak sini. Ya Allah ya Rabbi. Tuh kan ngono kan eneng kan. Nah, kita pun imam-imam ini maunya Pak yang sewajarnya aja lah. Jangan lama-lama kali, jangan cepet-cepet kali. Makanya kenapa Pak kita jadi imam tuh sunat hukumnya nengok ke belakang kan? Sama kiblat ini kan sunahnya ngadep ke jamaah itu. Cuma kadang-kadang orang Pak jadi imam baru pulang haji, baru pulang umroh, koyo nang Masjid Haram lah. Stong apa yang musuh ya oleh ngono tapi diterjemah kemen ngerti sing buri. Stong wajah dulu mbok diterangke luruskan saf dan rapat, karena salah satu kesempurnaan sholat ialah dengan lurusnya saf dan rapat. Ngono cocok. Stong ya kan Pak, mbok diartike men wong ngerti. Luruskan saf neng bapak-bapak kan nggak ngerti. Anaknya bare bonding lempeng, anaknya takon bapaknya, loh nak rambutmu kok digituin apa itu? Di rebonding Pak. Apa rebonding itu? Diluruskan. Oh iya nek pas imam rebondingkan saf dan rapat. Rebondingkan saf ya kan rebonding artinya lurus jamaah pun paham timbang sunnah itu sunnah tapi diartikan lebih baik. Wajah dulu apa yang musuh apa luruskan saf dan rapat gitulah ya, boleh kita bilang apa yang musuh fufakum wajah dulu gak apa-apa, sunnah itu tapi diartikan lebih baik luruskan saf dan rapat, karena kadang-kadang imamnya nggak ngerti kan makmumnya nggak nyambung. Istong wa'jadilu makmumnya nyaut as-sholatu la ilaha illallah wis nggak nyambung, nggak ngenang-ngena lah. Iya Pak, aku ya pernah ngono kok imamnya ngono stong wa'ata di lusuhu sufukum fa'inna tasmiyatu sufu bimin tamami sholah makmum yaud as-sholatu la ilaha illallah. Kok ngarang kok aku krungu kok ibu iki pula ngarang, aku tak tondo sing ngomong ngarang kok ya. Kok ngarang tenan lho, mosok ngarang apa ya kalau ngarang-ngarang. Ini enggak coyo. Dah Bapak Ibu, orang-orang tua saya wis tinggal ngrungokke, enggak usah protes-protes ngarang-ngarang. Terus enggak milu nyawer ustaze. Terawih dijadikan ajang untuk latihan. Pokoknya masjid. Dah menjelang Ramadan. Aduh ya Allah, aku mau jane arah setengah 11 entek kok wis sejam sik urung siap. Wis istilahnya ya. Menjelang Ramadan, apa yang harus kita buat? Satu, menjelang Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan suci. Masuk bulan yang suci dengan mensucikan diri dari segala dosa. Baik dosa kita kepada Allah dengan banyak istighfar, dosa kita kepada sama-sama manusia saling memaafkan, Ibu Bapak. Maka minta maaf itu jangan nunggu hari raya, tapi minta maaf itu sekarang, saat mau menjelang Ramadan. Ya nak urip sampai raya, nak enggak? Wong sing teko iki pun gak ning sing ngerti sapa sing dhisik kok. Ya kan, Bu? Sing kipas-kipasan dhisik ya iso kok. Iso. Bareng ngrungokke ceramah ninggal pernah, Pak? Pernah. Sering malahan. Tapi nak sing ceramah ninggal bar ceramah memang urung pernah kejadian ya. Nah eneng pun aja aku lah. Kan akeh sing tuwek-tuwek men iki dhisik lah. Sebelum Ramadan inilah minta maaf. Jangan nunggu hari raya baru minta maaf. Ibu bapak sadar nggak kita punya salah sama orang? Sadar nggak kita banyak salah sama orang, Pak? Menjelang Ramadan kita minta maaf. Jangan sampai Ramadan terawih nggak pernah tinggal sebulan. Sedekah, buka makanan, memberi makanan buka puasa nggak pernah tinggal. Kemudian baca Al-Quran harus seberapa kali hatam. Tapi ini semua nggak diterima sama Allah gara-gara kita nggak akur. Paham Ibu? Apalagi nanti pemilihan kepala desanya hari bulan puasa ya Pak ya. Jangan gara-gara beda pilihan ibu yang nggak cakepan. Engko kepala desa sing dilantik ibu sing lantak-lantakan. Kepala desa sing dilantik nganggo jengkol.
Ibu sing benol-benol. Gaduh, Pak. Jangan sempet rusak silaturahim gara-gara beda pilihan Ibu Bapak. Aku betul lah memang. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai beda pilihan menyebabkan kita gak cakepan, gak akur, gak baik itu ya Pak Ibu. Saya yakin semua calon itu adalah orang yang terbaik yang ada di desa ini. Tapi Ibu Bapak, karena ini kompetisi, ya kan pasti yang menang kan cuma satu. Ya udah, siapapun yang menang itulah yang terbaik yang dikasih Allah untuk kita warga desa Tanjung Baru ini. Gak usah diseseli, gak usah diprotesi, gak usah ribut-ribut, gak usah recok-recok, akur-akur aja. Ya Pak ya? Sepakat itu kan Pak? Di kadang-kadang nanti udah siap pemilihan kepala desa ya kan, calon-calon itu peluk-pelukan ya kan Pak, akur lagi, kumpul bareng tim sing pembela-bela iki sampai saiki nggak cakepan neneng loh Pak. Hah? Koi presiden aku nggak ngomong ngono soalnya eneng live gue tangkap polisi pula awak gara-gara itu saiki payah viral sedikit putus. Jadi Bapak Ibu orang-orang tak saya ya Pak ya, sebelum masuk Ramadan minta maaf ya, jangan nunggu hari raya. Dah masuk Ramadan, menjelang Ramadan ada ziarah kubur. Kapan ziarah itu terserah, kapan aja boleh. Tapi hari yang baik untuk ziarah mana? Kamis sama Jumat. Kamis setelah asar, Jumat sebelum asar, mantep itu. Kalau mau malam Jumat jam 12 mantep kali. Sujana pun teko itu Sujana. Dia sambil nyanyi malam ini punggungnya bolong. Bu Bapak, ziarah itu kapan aja boleh, tapi sebaiknya hari Kamis dan hari Jumat. Masuk ke komplek perkuburan, sunat hukumnya mengucapkan salam apa jawab apa ucapannya Bu? Assalamualaikum ya lal kubur. Dan salam ini jangan pernah dijawab. Kuna eneng sing jawab keter itu. Assalamualaikum ya lal kubur, sing jero jawab salam. Enggak situ cara. Masuk dalam kubur itu, mohon maaf Ibu Bapak, orang haid boleh ziarah enggak? Ah ini kan orang haid itu nggak boleh masuk masjid, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf gitu. Orang haid ziarah boleh, tapi saat ziarah jangan baca Quran. Orang haid ziarah boleh, tapi cuma bolehnya doa, jangan baca Al-Quran. Paham maksudnya ini? Nah, udah itu jangan cabuti rumput-rumput yang ada di kuburan itu. Pasti neng sing protes loh, semak kalau yang semak dicabuti boleh, tapi rumput-rumput halus, rumput-rumput kecil itu jangan dicabuti. Kenapa? Karena dia terus berzikir, bertasbih di hadapan Allah, di atas makam keluarga kita itu. Paham itu? Apa Bu? Ya kalau pas sudah semak ya dibersihin, tapi kan ada rumput-rumput yang kecil itu biarin. Gitu karena protes nggak nungok kayak pun protes. Penasaran kan rumput kuburan itu semua ada, yang semua dicabuti, yang semua dibersihin, kan ada rumput-rumput kecil isjar kiai, karena itu bertisbih berzikir. Paham nggak? Tinggal ngono kayak nggak paham apa. Aku tak tondoi sing nang kene sering protes. Aku nak diundangnya tak tondoi. Kenapa kita naburin bunga? Ada yang bilang apa pula orang Islam jarang pakai tabur-tabur bunga? Tak terang Ibu Bapak. Nabi itu pernah ada 2 kuburan. Nabi tahu sedang diazab itu. Nabi turun dari kudanya, Nabi ambil pelepah kurma. Nabi belah 2 pelepah kurma itu. Satu dituncapkan ke kuburan yang pertama dengan doa, ya Allah, selama pelepah kurma ini masih basah, ringankan siksa kuburnya. Kemudian satu pelepah dituncupkan ke kuburan yang kedua dengan doa yang sama. Jadi diarap pakai pelepah kurma, kan nggak eneng kembang. Nang ini kan pakai kembang Pak. Ya udah, kembang itu dikiaskan seperti pelepah kurma ditabur. Mudah-mudahan selama kembang ini masih basah, Allah ringankan siksa kuburnya. Paham Bapak Ibu? Aja sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit dosa. Walah, perkara kembangnya pun gaduh. Tapi jangan dijadikan kembang itu sebagai patokan. Kembang itu sebagai sarana. Yang utama itu adalah doa dari orang yang ziarah.
Jangan gara-gara kembang ibu malah buat dosa. Kembangnya nggak tuku, nggak duwe dewe, malah nyolong kembangnya tonggo. Ziarah malah nggak dosa, paham? Kan gitu Pak, banyak itu. Dah, jangan cabuti. Kan protes nih kan Pak. Mama sing jagongan ini kan mau protes saya. Salah aku. Tak tondoi satu kerudungnya abang, satu kerudungnya ireng. Satu ngarepe sithik coklat tak tondoi sing kerudung ireng men. Coklat. Aduh, wong iki meneng amleng cair 200. Bapak Ibu, nah tentang ziarah ini paham ya? Paham, dah, nggak usah jelas-jelas. Kadang-kadang gini, mohon maaf, doakan orang yang udah meninggal, jangan minta doa sama orang udah meninggal. Paham maksudnya itu? Kadang orang ziarah gini, wes ziarah tak mbahmu kira nikahku kan, iya Pak, wes ziarah mbah, doake om mbah, aku arak nikah hari Minggu, doake men pestai lancar mbah, hujan. Kok nak hujan mamaku kumat stresi, tumpur kan. Padahal bukan kita yang minta doa, tapi kita yang doain. Ya kan Pak, kan gitu. Misalnya nanti bapak-bapak calon kades mau ziarah Pak, jangan bapak pula minta doa. Pak, aku njaluk restu Riko iki Pak. Aku ora main calon kades. Doake Pak. Nah, itu salah Pak, tapi kita yang mendoakan dia. Paham Bu? Anak-anak pun kadang bali pamit kok Pak, Mbah bali ya Mbah. Berarti doa kita yang terpenting, doa kita yang diharapkan, bukan kita yang minta doa sama dia. Dah, tentang siapa? Mau puasa, tak ingat nih. Pas puasanya, dari mulai sahur nih, tak ceritain. Tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Kita disuruh makan di waktu sahur karena di situ ada barokah, Pak. Kapan waktu sahur itu? 1 jam sebelum subuh. Jadi kalau subuh jam 5 makan sahur itu paling nggak kurangnya 1 jam sebelumnya, jam 4 gitu. Ini bapak-bapak makan sahur jam 2 Pak, itu nggak sahur, mentong itu Pak. Nggak untuk pahala, nggak untuk berkah. Tapi makanlah di waktu sahar itu. Loh Ustaz kok buru-buru piye? Kasuna wis imsak piye? Ingat, imsak itu lampu kuning, azan subuh lampu merah. Udah imsak masih boleh makan, siapin. Tapi cepet, jangan sampai subuh. Kan neneng sing ngomong, nak wis imsak nggak boleh mangan, neng ngombe sik ulih men. Wong padha-padha ngelek kok nggak boleh mangan ya ngelek, ngombe ya ngelek. Neneng bapak-bapak nih Pak, ilmunya tinggi kali. Dek ngomong, udah imsak kok masih makan, kau ada aja kau. Dek sik ngene, lo bapak kok ngerokok asap nggak apa-apa, mungkin. Bapak-bapak kumat. Dek ngerokok kelepas-kelepus ngelarang anak mangan. Ingat, imsyak itu lampu kuning, azan subuh itu lampu merah. Amit ini Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu musyawarah. Wis paham lah, nggak usah tak terangke musyawarah itu apa. Paham lah ya. Musyawarah. Wis amit sing rondo-rondo ngrungok kiai. Musyawarah lambung iki. Tangi kerinan, urung sempet mandi wajib, wis setengah jam waktu. Boleh nggak makan sahur dalam keadaan junub? Boleh. Kalau memang udah mepet. Ojo maksa mandi dese, waktu tinggal 15 menit mandak mandi. Mandi arak mandi bareng kamar mandi ini cilik, bojone lemu. Arak mandi gantian, waktu wis mepet. Terakhir bar mandi jagong nang meja mangan wong loro ajan apa nggak tingak-tingong itu coba. Sing lanang ngomong dek kowe ket mau mandi suwi kali delok wis ajan kan. Wong kakang pun mbok apa mengi-mengi kok nggak ada kerjaan lain. Geger gaduh. Padahal boleh makan sahur dalam keadaan junub, yang nggak boleh sholat dalam keadaan junub. Memang orang-orang tua kita dulu bilang gini Pak, nak urung mandi wajib ojo nyekel opo-opo. Ku nak nyekel piring-piringin jerit, nak nyekel gelas-gelasin jerit ya kan Bu. Memang betul sebaik-baiknya melakukan sesuatu dalam keadaan suci. Tapi dalam kondisi ini boleh.
Nah sempet nyekel ikin jerit, nyekel gelas jerit, nyekel piring jerit, tiba nang dapur nyempar rak piring, apa nggak jerat-jerit kabeh coba itu. Ya Allah, Bapak Ibu. Tekan kini paham nih, paham, tang sahur. Iya wes lah, kayak sujana ngono. Terus lanjut puasa. Orang puasa nelen ludah batal apa enggak? Enggak, tapi tengok berapa banyak orang puasa kayak kena sawan ludah, Pak. Asik ludah urip. Ngomong dia, jadi aku jane aku ndelok wingi engkoyo ludah ndek paling paten. Nah, padahal ludah itu nelennya enggak batal puasa, asalkan ludah sendiri. Kemudian ludah murni, jangan ludah campur kurnia, itu baru batal. Iya. Puasa berdahak, mohon maaf, batal nggak puasanya kalau dahak itu ditelen? Jangan ditelen, dahak dibuang. Serupa orang sholat, batal nggak sholat orang kalau nelen dahak? Batal, karena tergolong makan minum dengan sengaja walau sedikit. Dahak itu nggak boleh ditelen. Loh tak terawih piye Ustaz? Saiki kan musim Omikron, batuk-batuk dahak. Aku pas terawih batukku dahak piye iku? Ditelen, batal salatnya kalau ditelen. Jadi dibuang. Loh terawih nang masjid ya nggak mungkin. Ya nganggo telekung lah. Iya, iki men ngerti. Telekung iku main ke, telekung. Loh iya nak dilek batal sholatnya, jadi buang di telekung lah, kan nggak mungkin yang ngamuk ya yuk nang sebelah kone sing jilbab abang ayo kan sampingi mbak jilbab pireng sebelah-sebelahan pakai mukena lah sisuk cuci aja nganggo iki ae. Kok seminggu jilbab iki kawane pun ngomong delok telekung ayu iku motife dahak omongnya kan enggak enak. Kalau kita Pak laki-laki kayak mana Pak? Laki-laki kayak mana? Buang juga nggak boleh telan itu. Ya kantongi lah. Aman. Kok Bali joko kunci kereta. Alah. Kunci kereta lali nang kene pula. Wes buangin. Ih, ngomongin. Gelik lah, gelik. Gelik om iki. Lu iki ngaji men ngerti. Nah, nelen ludah nggak batal. Nyicipi makanan mubah boleh tapi dibuang sekedar. Dah. Coba pula nyicipi. Cik kurang lagi. Aku nak nyicipi nggak nganggo lepean nggak iso nyicipi nganggo lepean ya warak nek kerasa boleh nyicipi makanan. Anak-anak lajang mohon maaf mimpi basah siang hari batal nggak puasa? Enggak, mandi wajib lanjuti puasa. Mimpi kok mana iso disetel-setel lah ya kan Pak, itu perlu disampaikan. Apalagi gregesi suntik vaksin misalnya atau suntik demam batal nggak puasanya? Enggak, karena suntik memasukkan obat ke dalam tubuh melalui jalur yang tidak biasa digunakan untuk makan. Suntik nggak apa-apa, tapi nak dikei obat ojo dipangan. Mumet pula kan tuku bodrek membuat bodrek. Anaknya ngomong, "Mak, puasa kok minum bodrek?" Mamanya nyaut, "Itu lauknya bodrek bisa diminum kapan saja." Itu mama nggak ngena. Korban iklan kan nggak enak iklan bodrek kan nggak enak. Oh nggak ini sponsor. Enggak lah tak pikir-pikir lah bejo apa cerita bejo itu ya. Muntah batal puasa enggak? Hah? Kalau muntahnya sengaja batal. Disogrok-sogrok muntah ya batal. Tapi kalau masuk angin muntah batal enggak? Enggak, makanya supaya enggak masuk angin minum bejo sujane. Cocok. Nah, kon ngene-ngene aku jago lah. Makanya bayarannya larang. Bu, Bapak, Mas, kan ini sing nyaut sombong ya Allah siap. Mas kok kene ket mau sing protes-protes lah. Iya.
Bu, Bapak paham ya Bu ya? Muntah sengaja itu batal, tapi kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Apalagi kira-kira tentang puasa? Pilek pakai ngirup apa namanya fix itu, nggak apa-apa, itu nggak batal. Dah, itulah tentang hal-hal yang membatalkan atau enggak. Yang batal puasa banyak, yang membatalkan pahala puasa itu lebih banyak lagi. Maka ngajilan nanti khusus tentang Ramadan ini sekiai lah jam 11 kok. 1 jam 15 menit. Apa nih sih Bu? Hah? Jam rolas aku wis paham nang kene piro ngapa wis suwi-suwi. Wong wingi sik inget aku kok piro, inget aku amplop rong tak buka. Tak buang, rong tak buang. Amit ya Pak Kades ya. Jangan marah lah, udah tahu undang-undang saya kan kayak gitu. Saya nggak bisa tak setel-setel kali kalau ngomong. Oh, baik Ibu Bapak, gak iso aku wis ngene ae lah, apa adanya. Wong ini pun ya laris kok. Bukti ini bolak-balik ngundang aku. Nah, wis nyaut neh. Itulah Bapak Ibu tentang Isra Mi'raj dan Ramadan. Pokoknya kurakur ya Bu. Di musola itu dijadikan tempat untuk mempererat silaturahim, jangan pecah-pecah, jangan nanti satu jamaah musola jadi satu jagong nang kono, sekelompok jagong nang kene, karena beda-beda pandangan, beda-beda pendapat, beda-beda calon kepala desa. Mudah-mudahan apa? Bu? Padahal nggak ngaji kok ini sing takon-takon, heran aku wis takon apa? Lho apa hubungannya potong kuku ambek puasa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi nak potong kuku sambil ngombe ya batal. Nek potong kuku ngene kukune dilek ya batal. Korek kuping. Akeh pertanyaan. Nggak apa-apa lah kalau sebatas yang dirongga-rongga yang terbuka di sini, nggak sampai dalam. Anak-anak korek hidung pun ya nggak batal. Kok ini mama-mama pun lucu. Anaknya korek hidung batal. Rendai irungnya gatel ngene deh kan. Napa hidungmu? Gatel. Ya dikorek, gatel nang ini ya. Neng sing ngomong nangis gatal. Anaknya tiborak nangis mendelik-mendelik neng. Allah wedi batal. Sikat gigi kan akeh kali pertanyaan. Ih, wis ora ditutup pun lucu ibu-ibu iki lagi. Sikat gigi. Kalau sebelum matahari tergelincir itu sebelum zuhur mubah, tapi kalau udah lewat zuhur makruh. Apa neh? Wes. Ada lagi pertanyaan ngentut dalam air batal apa ora? Perkara ngentut ya ditakoni kok. Ngomongin nak ngentut dalam air batal lah, karena kan dia melebu, keluar kentut air masuk, itu kreatif, kan menghasilkan gelombang-gelombang kayak mana? Kasihan loh Bu, nak ngentut dalam air batal, sing nenek-nenek nyuci nang sungai kasihan kalah. Sing ini deh kan sak ngentut ngadeg nek munggah, ngentut balik nenek nyuci gini. Sak ngentut munggah neh. Nenek itu pun ninggal kakean munggah mudun suni. Ya Allah, wes eneng neh apa? Wes naik tensial lah. Mungkin lucu ya kan Pak. Wong ngerak nutup ditakoni jawab neh awak. Puasa suami pergi kerja nyium kening istri batal apa enggak? Enggak, wong istri ini dewe kok. Enggak apa-apa. Gas aja Pak. Dah. Apalagi udah lah ya. Dah. Mudah-mudahan berkah Pak. Bapak terakhir saya mau buka puasa nanti berikan yang terbaik kepada orang yang berbuka, karena sedekah memberi makan orang berbuka puasa sama kayak yang puasa. Berbukalah nanti dengan yang manis-manis, karena Nabi ngajarkan seperti itu Pak. Nabi itu dia waktu berbuka puasa hanya ada makanan minum segelas susu sama sepiring kurma. Nabi itu datang orang ke rumahnya, ya Rasul ada makanan buka puasa apa? Rasul minta laku, kata orang mu'alaf tadi. Nabi manggil istrinya, ya Humairah, istrinya kan Humairah, dikeluar ada makanan apa kita untuk buka puasa? Aisyah mengeluarkan segelas susu sama sepiring kurma. Susu tadi segelas dikasihkan sama mu'alaf yang minta tadi Pak,
kurmanya di piring cuma diambil Nabi sebiji, sisanya dikasihkan sama mu'alaf itu. Nggak ada apa-apa lagi Nabi di rumah, hanya sebutir kurma itu. Begitu azan di Masjid Nabawi, Rasul ambil Pak kurma yang tinggal sebiji tadi, dimutkan Nabi untuk ngambil manisnya saja agar batal puasanya Nabi. Kemudian sisanya tadi diberikan kepada istrinya, ya Humairah, makanlah kurma ini. Aisyah setelah makan kurma dari mulut Nabi, dia bilang, demi Allah, baru ini aku merasa kenyang yang sangat luar biasa setelah makan kurma dari mulut Nabi. Berkah Pak kurma itu. Maka nanti puasa pertama dites lah. Kerudung apa-apa. Kok contoh ini nih. Wes aja. Bapak ngomongin nih, Dek. Ibu ngomong Kang, mut-mutkin desik lah Kang ngomong. Bapak pun dimut-mut ke lang ngomong. Orang kirang bujuk yang dimut-mut itu. Loro cukup. Dikasih sama ibu mau nggak kira-kira? Kalau nggak mau berarti Ibu Aisyah ilegal itu. Biniku mau Pak, di rumah mau, cuma mau muntah lah. Dalah kok nggak entek-entek nyambung nih lah. Tapi memang kalau udah Habib ini 1 jam setengah udah cocok lah itu. Doalah Bu, baca Fatihah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kampung kita ini, Desa Tanjung Baru ini diberikan nanti pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wa sihata wal afiyah wa salama alaina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikannya menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majelis mendapat berkat. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kita menada, memohon berkat yang Maha Esa. Demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di masa yang akan datang. Apa guna si parang panjang kalau tidak dengan tujuan? Apa guna berumur panjang kalau tidak dengan amalan? Bunga melati sangatlah indah, bunga mawar harum baunya. Dengan meluangkan waktu untuk beribadah, mudah-mudahan kita calon penghuni surga. Untuk menutup acara ini, marilah kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga tulip di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilat tutur bicara, jemari disusun maaf ditinta. Apabila terdapat banyak khilafan selama penyampaian kami selaku protokol, baik dalam tutur kata maupun sikap, kepada para hadirin kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Tinggal